Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga belajar dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di video kali ini. Kita akan belajar sejarah Indonesia, materi langkah tegap pemuda. Nah, pada pembahasan kali ini ada 3 poin. Yang pertama, langkah tegap pemuda. Yang kedua, pemuda harapan bangsa. Yang ketiga, derap langkah pemuda. Langsung saja. Ini yang pertama, pemuda harapan bangsa itu ada 2 poin. Yang pertama, kilas awal perjuangan pelajar, mahasiswa dan pemuda. Yang kedua, peran pelajar, mahasiswa dan pemuda pada masa demokrasi terpimpin. Kilas awal perjuangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda di Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang dan signifikan. Gerakan mahasiswa di Indonesia dimulai pada tahun 1908 dengan didirikannya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo itu adalah wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur pengorganisasian modern dan bertujuan untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Nah, gerakan ini didirikan di Jakarta oleh para pemuda Stovia atau sekolah dokter di Jawa. Nah, gerakan mahasiswa kerap dianggap sebagai cikal bakal perjuangan nasional. Nah, itu kilas awal perjuangan. Apa sih perannya pada masa demokrasi terpimpin? Pemuda dan pelajar juga telah memainkan peran penting dalam sejarah perjalanan politik bangsa Indonesia. Nah, mereka itu terlibat dalam perubahan arah sejarah mulai dari masa kolonial, proklamasi kemerdekaan, dan masa revolusi hingga gerakan reformasi untuk menggulingkan rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1998. Kesadaran angkatan muda itu selalu menjadi kekuatan pendorong perubahan nyata dalam sejarah Indonesia. Nah, itu peran pada masa demokrasi terpimpin. Lanjut, peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Yang pertama itu pelajar, mahasiswa, dan pemuda menjadi suara kritis terhadap kebijakan pemerintah pada masa itu. Mereka mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang dijalankan oleh pemerintah. Yang kedua itu peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda terlibat dalam gerakan sosial seperti gerakan anti korupsi, gerakan anti-imperialisme, dan gerakan anti-penindasan. Mereka berjuang untuk keadilan sosial dan mengadvokasi hak-hak rakyat. Nah, peran pelajar mahasiswa yang ketiga itu, mahasiswa membentuk organisasi-organisasi mahasiswa yang menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan perubahan. Organisasi-organisasi ini juga berfungsi sebagai tempat diskusi dan pengembangan pemikiran politik. Peran selanjutnya itu pelajar, mahasiswa, dan pemuda sering mengadakan demonstrasi dan unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menggunakan hak mereka untuk berkumpul dan menyampaikan tuntutan mereka. Selanjutnya, perannya itu juga berperan dalam pendidikan politik di kalangan masyarakat. Mereka menyebarkan pemahaman tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat kepada masyarakat. Itu peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Lanjut, derap langkah pemuda itu ada 2. Yang pertama, jalan panjang menuju era reformasi. Yang kedua, peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda pada masa reformasi. Jalan panjang menuju era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Reformasi ini dimulai setelah berakhirnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama lebih dari 30 tahun. Era reformasi ini ditandai oleh perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang signifikan di Indonesia. Salah satu faktor terbesar dari era reformasi adalah gerakan mahasiswa yang menuntut perubahan. Pada awalnya, protes mahasiswa terkait dengan masalah ekonomi,
korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, demonstrasi tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dengan partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat. Puncak era reformasi. Nah, pada puncak era reformasi terjadi pada bulan Mei tanggal 21 tahun 1998 ketika demonstrasi besar-besaran di Jakarta mengakibatkan kerusuhan dan pengunduran dari Presiden Soeharto. Setelah itu terjadi perubahan politik yang signifikan, termasuk pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan perubahan dalam sistem pemerintahan. Selama era reformasi, Indonesia juga mengalami perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial. Pemerintah melakukan reformasi ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terjadi perubahan dalam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, serta peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia. Nah, itu kondisi saat puncak era reformasi. Peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda pada era reformasi itu yang pertama menjadi pelopor gerakan reformasi di Indonesia. Mereka mengorganisir protes, demonstrasi, dan aksi-aksi lainnya untuk menuntut perubahan politik dan sosial. Mereka juga menjadi suara rakyat untuk menentang rezim otoriter dan memperjuangkan demokrasi. Peran yang kedua itu memainkan peran penting dalam memperjuangkan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Mereka menggunakan media sosial, diskusi publik, dan media lainnya untuk menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah, serta mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Peran pemuda selanjutnya sebagai penjaga demokrasi di Indonesia. Mereka terlibat dalam pemantauan pemilu, pemilihan umum, dan proses politik lainnya. Mereka juga aktif dalam organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa yang berfokus pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Peran yang keempat, pemimpin masa depan Indonesia merupakan pelajar dan mahasiswa itu adalah pemimpin masa depan Indonesia. Mereka terlibat dalam pendidikan politik, kepemimpinan, dan pengembangan diri untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan berintegritas. Mereka diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam berbagai sektor di masa depan. Nah, itu peran pelajar dan mahasiswa pemuda pada era reformasi. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.